Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Izin memperkenalkan diri. Saya Cahyo Adi Puspika dengan NIM 1010125530030. Perkenalkan, nama aku Novelia Ingredian Tarbunan dengan NIM 10101255318. Perkenalkan, nama saya Nurman Rizfa Azhara dengan NIM 101025312. Oke, jadi pada video ini kelompok kami akan melakukan percobaan, yaitu gelas berisi air yang bergetar saat dipukul oleh sendok logam. Serta di sini kami ingin menjelaskan pengaruh volume air di dalam gelas terhadap bunyi yang dihasilkan ketika gelas dipukul menggunakan sendok logam. Nah, di sini kami akan menjelaskan teorinya. Gelas berisi air yang bergetar saat dipukul sendok logam itu merupakan contoh dari gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang dihasilkan oleh getaran suatu benda. Getaran tersebut merambat melalui medium atau zat perantara, seperti udara, zat cair, dan zat padat. Gelombang bunyi tidak dapat merambat tanpa medium. Bunyi dapat didengar oleh telinga manusia jika getaran yang sampai berada di dalam rentangan pendengaran manusia. Oleh karena itu, setiap bunyi yang kita dengar berasal dari benda yang bergetar dan merambat sebagai gelombang bunyi. Nah, sekarang kita akan lanjut masuk ke percobaan, yaitu percobaan kami gelas yang bergetar saat dipukul oleh sendok logam. Oke, jadi selanjutnya kita lanjut ke percobaan. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama itu ada sendok logam, yang kedua ada gelas kaca, sama air. Untuk percobaan yang pertama, kita mencoba buat menuangkan air yang sedikit terlebih dahulu. Di sini kita coba buat tuangin airnya sedikit dulu. Kita tes buat bunyinya. Jadi di sini didapatkan kalau kita nuangin airnya secara sedikit itu bunyinya lebih nyaring atau frekuensinya tuh lebih tinggi. Sekarang kita lanjut ke yang kedua dengan air yang ditambahin. Untuk percobaan yang kedua, kita mencoba untuk menambahkan volume airnya. Kemudian kita coba ketuk. Maka frekuensi yang dihasilkan itu lebih rendah dibandingkan percobaan yang awal karena volume air ditambah di gelas kacanya. Oke, dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi, sekarang saya ingin menjelaskan fenomena fisika yang terjadi. Jadi, ketika gelas berisi air dipukul dengan sendok logam, energi dari pukulan menyebabkan dinding gelas bergetar karena sifat elastisnya. Getaran ini merambat ke udara dan menghasilkan gelombang bunyi, sehingga bunyi yang didengar berasal dari gelas itu sendiri. Getaran dinding gelas juga mempengaruhi air di dalamnya, sehingga gelas dan air membentuk satu sistem getar yang saling berinteraksi. Perbedaan volume air menyebabkan perbedaan bunyi yang dihasilkan, di mana semakin banyak air, maka massa sistem bertambah, sehingga getaran menjadi lebih lambat, bunyi bernada, sehingga saat didengar itu lebih rendah itu. Nah, sedangkan ketika massanya lebih sedikit, massa volume air itu lebih sedikit, pas kita melakukan percobaan tadi terjadi hal yang sebaliknya. Nah, di sini kami akan menganalisis hukum fisika yang terjadi. Fenomena gelas berisi air yang dipukul menghasilkan bunyi ini dijelaskan oleh konsep getaran mekanik dan gelombang bunyi. Ketika gelas dipukul, dinding gelas akan bergetar karena bersifat elastis dan bertindak sebagai osilator harmonik sederhana. Frekuensi getaran bergantung pada konstanta elastisnya gelas dan massa sistem, di mana gabungan dari massa gelas ditambah air yang dinyatakan dengan persamaan F sama dengan 1/2V dikali akar dari K per N, dengan F sama dengan frekuensi yang satuannya Hertz, K sama dengan konstanta, dan M adalah massa benda.
Selain itu, penambahan volume air meningkatkan massa sistem sehingga frekuensi menurun dan bunyi terdengar lebih rendah. Getaran gelas kemudian merambat ke udara sebagai gelombang bunyi dengan hubungan V sama dengan lambda kali F, di mana V sendiri adalah cepat rambat bunyi yang dinyatakan dengan satuan meter per second, lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter, dan frekuensi sendiri dinyatakan dengan satuan hertz. Karena cepat rambat bunyi di udara relatif konstan, perubahan frekuensi akibat perbedaan volume air menyebabkan perubahan panjang gelombang dan nada bunyi yang terdengar. Nah, jadi ditarik kesimpulan dari percobaan tadi, bunyi yang dihasilkan ketika gelas yang berisi air dipukul berasal dari getaran dinding gelas yang merambat ke udara, sehingga gelombang bunyi air di dalam gelas bukan sumber bunyi utama, tetapi berperan mempengaruhi pola dan karakteristik getaran gelas. Semakin besar volume air, massa sistem gelas air meningkat, sehingga frekuensi getaran menurun. Bunyi menjadi lebih rendah dan intensitasnya lebih cepat. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep getaran mekanik dan gelombang bunyi, serta menunjukkan bahwa perubahan massa dan medium mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah dalam penyampaian atau mungkin ada yang kurang atau yang berlebihan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.